Ya, apakah kita dalam posisi long atau kita dalam posisi short, itu dua-duanya mengandung risiko nilai tukar, ya, risiko pasar. Artinya kalau ada terjadi pergerakan harga di pasar, ya, itu akan menyebabkan untung atau rugi, ya, risiko untung atau rugi. Harga di pasar, harga di pasar keuangan, ya harga itu macam-macam ya. Tapi kalau harga di pasar keuangan atau yang dimaksud dengan risiko pasar, itu berarti yang dimaksudkan adalah apa? Perubahan harga di pasar tuh harga apa? Nilai tukar. Satu, nilai tukar. Ada lagi? Inflasi. Daya beli. Suku bunga. Ya. Harga di pasar itu rata-rata adalah yang dimaksudkan adalah nilai tukar atau suku bunga. Ya. Kadang-kadang gitu ya, kalau di bursa saham itu juga ada indeks, ya, indeks harga saham gitu ya. Tapi itu biasanya hanya orang-orang di pasar modal. Jadi bikin instrumen tertentu yang dikaitkan dengan harga sekelompok jenis perusahaan. Nah, itu lebih mengarah pada spekulasi sebenarnya, bukan investasi dalam artian kita menanamkan uang untuk mendapatkan keuntungan. Okay. Jadi namanya risiko pasar itu adalah potensi laba atau rugi, ya, yang bisa yang timbul pada kondisi pada keuangan kita apabila terjadi perubahan harga di pasar. Maksudnya adalah apabila terjadi nilai tukar atau suku bunga. Yang barusan kita adalah mempelajarinya adalah perubahan suku bunga nilai tukar, ya. Nah, ada nih caranya bagaimana agar supaya posisi terbuka. Ini namanya open position atau tadi saya nyebutin ya, net open position. Belum. Net tadi saya sebutnya apa? Network. Enggak, yang long shot tadi itu. Yang long Ya, atau itu ya, oke. Itu namanya net open position. Net open position. Disingkat NOP atau dalam bahasa Indonesia PDN, posisi devisa neto. Ya, selisih antara aktiva dan pasiva di neraca valuta asing atau di FCCL kita. Ya. Nah, ada cara untuk bagaimana mengcover risiko ini agar supaya meskipun neraca kita open, ya, ini namanya open, ya, tapi kita squarekan, ya, kita squarekan. Ada istilahnya mungkin pernah dengar namanya hedging. Hedging, pemagaran risiko. Ini kan tadi aktivanya lebih besar daripada pasifa, ya. Nah, kita bisa mensekuarkan ini, ya. Mensekuarkan ini itu bisa caranya, ya udah kita jual aja, ya kan? Kita di sini punya 10, di sini punya 6, kita long 4, ya. Ya udah kita jual aja, 4 ini jual. Kita kurangin, ya. Kita jual ya, bukan kita pinjamkan. Ya, karena kalau kita pinjamkan memengaruhi enggak posisi? Kenapa? Karena semua tertagih. Kenapa? Karena tertagih. Jadi bahasa dari keuangan itu adalah akuntansi. Akuntansi itu adalah bahasa dalam dunia keuangan. Kenapa menjual bisa mengenai posisi? Kenapa meminjamkan? Meminjamkan kan sama aja. 10 saya pinjamin 4 deh ke orang lain, ya kan? Keluar juga kan uangnya? Iya. Tetapi posisinya berubah atau enggak?
Tidak. Kenapa? Karena pasti kembali. Hah? Kenapa saya ada kembali? Utang. Terjemahkan dalam bahasa akuntansi. Piutang. Piutang. Bukan. Kalau kita meminjamkan jurnalnya apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Debit, piutang, Kredit kas. kredit, dan kas. Ya. Jadi yang tadinya 10 itu semuanya kas, setelah kita pinjamkan ini jadi 6, 4 ini jadi piutang. Ininya pasifnya tetap 6. Posisinya tetap open sebesar 4. Kalau kita pinjamkan. Iya. Kalau kita pinjam, Open position tadi. Sama, kenapa? karena yang debit Debit, itu adalah Kas. kas, yang di kredit adalah hutang. kredit adalah hutang. Hutang. Ya. Misalnya kita ini 4 juga. Jadi neracanya jadi di sini 14, ya. Di sini jadi 6 plus 4, 10. Tetap open. Pinjam, meminjam, borrowing and lending tidak menghilangkan atau tidak merubah posisi. Tidak merubah and open position. Ya. Posisi itu hanya bisa dihilangkan dengan menjual atau membeli. Membeli. Ya. Posisi hanya bisa dihilangkan dengan menjual atau membeli. Ya. Kapan kita menghilangkan posisi dengan membeli, kapan kita menghilangkan dengan menjual, itu tergantung posisi. Long atau short. Ya. Kalau kita long, kalau kita akan men-squarekan dengan menjual kan? Ya, Jual. Tapi kalau kita short dengan membeli. Ya. Kenapa? Kok bisa dihilangkannya dengan menjual? Untuk menghilangkan. Terjemahkan dalam bahasa Karena ada perubahan di laba ruginya. Karena ada perubahan di laba ruginya yang mempengaruhi. kenapa bisa ada perubahan di laba rugi kalau dengan menjual? Karena apa yang berubah di pendapatan sama pendapatannya. karena ada tambahan laba rugi Karena pendapatan mempengaruhi modal. Nah, mempengaruhi laba rugi. Ini modalnya. Kalau misalnya kita, mungkin saya perkenalkan namanya bank ya. Dijual pasien atau Bank, masuk ke kas. bank itu aset dan liability-nya adalah hampir semuanya aset keuangan. Ya, aset keuangan. Jadi bukan perusahaan dagang. Ya. Jadi kalau di sini tadi ada 10, di sini ada 4, ini adalah aset keuangan. Aset keuangan itu bisa berupa rekening kita di bank, uang kita punya di bank, atau kita punya pembiayaan. Ya. Nah, ini untuk memahami ini, asumsikan bahwa 10 ini semuanya adalah rekening kita di bank. Ya. Jadi kalau kita menjual atau membeli itu adalah menjual dolar berupa rekening kita di bank. Kalau kita membeli uang dolar, menambah rekening kita di bank. Kembali ke pertanyaan saya tadi itu. Kenapa posisi long itu bisa menghilangkan posisi? Menjual itu bisa menetralkan, men-squarekan posisi long. Terjemahkan dalam bahasa akuntansi. Masuk pendapatan ya. Karena kalau menjual asetnya berkurang terus berpindah ke pasifa, jadi pendapatan yang diakui sebagai modal. Debitnya apa? Debitnya kas, penjualan, Penjualan.
Kas rupiah. Terus penjualan. Nggak ada, cuma 10 ribuan. Kayak Siapa yang bisa jawab nih, kata Dewa nggak apa-apa nih 10 ribu juga. Ya Dewa yang jawab. Dewa yang jawab. Ayo, kalau kita menjual dolar kita, jumlahnya apa? Debitnya Kas debitnya rupiah. kas falas, Hmm. semuanya falas kan. Hmm. Debitnya juga kas rupiah. Kas Rupiah. Bagi dulu. Kreditnya? Oh iya, pas Falas. Dapat THR. Kasihan aja. Kasihan aja. Jajan ini ya. Jajan itu. Jajan. Jajan pajak lagi. Kasihan dari Nggak mau bawa pajak duitnya. Kasihan. Dari apa? Debitnya kas rupiah. Kan kalau kita menjual, ya, jadi jangan ini apa namanya, yang sering kadang-kadang susah memahami akuntansi itu kalau kita menerjemahkan debit itu bertambah, kredit berkurang. Pak, itu salah. Ya, tergantung di sisi mana dari neraca itu. Kayak waktu kemarin kan saya udah tuh di neraca itu kan. Kalau di sisi aktiva, kalau debit bertambah, kalau kredit berkurang. Tapi kalau di sisi pasiva, kalau debit itu berkurang, kalau kredit bertambah. Ya, demikian juga di beban laba rugi ya. Kalau di sisi beban, ya, debit itu bertambah, ya. Pendapatan itu kredit bertambah. Nih, jadi jangan menerjemahkan debit itu bertambah, kredit berkurang, tapi sebaliknya. Tapi harus ada ini di dalam ini kita, ya. Sehingga ketika kita menjual dolar, uang dolar, ya, yang terpengaruh apa dalam akun-akun kita. Nah, menggunakan kata akun ya biar lebih familiar ya. Akun kas kita ya, kita terima kas, berarti kita terima rupiah. Berarti akun kas rupiah kita berubah, ya. Kita berkurang kas kita dolar, ya. Jadinya debit kas rupiah, ya, kreditnya kas falas. Ya. Dengan begitu kan di sini di FCCL dolar ini kan akan berkurang 4, ya kan? Lawannya di mana? Di rupiah, gitu, ya. Di debit kas ekivalen tadi itu 4 kali kurs berapa? Ya. Jadilah di sini 6, sini 6 square. Ya. Ya. Nah kadang-kadang bank ini tadi tuh ya, bank itu 10 asetnya aset keuangan yang ada di dalam rekening kita, rekening bank di bank lain itu namanya nostro, ya. Bank muamalat punya rekening di Citibank New York, nah itu namanya nostro istilahnya, ya. Ya, dari 10 juta dolar aset kita, ini ada di dalam nostro paling cuma 1 juta dolar aja. Sehingga kalau kita akan men-squarekan posisi ini dengan menjual, kita hanya bisa menjual sebesar 1 juta dolar. Ya, ini cuma ada 1 juta dolar. Ya. Tapi di pasar valuta asing, ya, kita bisa menjual dolar meskipun kita tidak punya dolar. Ya. Kita itu menjual dolar, keharusan kita punya dolar, menjual dolar, kemampuan bisa jual dolar. Itu kan kalau kita punya dolar. Itu kalau dalam transaksi tradisional, transaksi good market, barang dan jasa. Tapi kalau di pasar valuta asing, kita bisa menjual
ya, meskipun kita nggak punya dolar, karena ya kalau transaksi di good market itu biasanya cash and carry, ya kan, saya bayar barang diantar COD gitu kan ya. Tetapi kalau di valuta asing kita beli nih, saya bilang ke Wahyu Chandra ya, Chandra saya beli dolar 1 juta ya, itu saya nggak terus nanti kita ketemu tukar-tukaran uang ya, tapi ada kesepakatan, ada normal practice ya. Kalau misalnya itu biasanya dilakukannya antar dealing room kalau di bank-bank ya, lembaga ini BKH pasti juga punya dealing room, yaitu yang di situ dealing room, ruang untuk ngedil ya, bukan dating room ya, dealing room ya, buat ngedil. Ngedil apa? Ngedil pembelian valuta asing ya. Jadi saya misalnya Wahyu di BSI, Wahyu saya beli dolar, oke, berapa kursnya? 16.500, berapa banyak? 1 juta, oke, dan itu aja gitu. Nah, terus bikinlah konfirmasi pembelian pakai elektronik, ada medianya ya, Reuters Monitor Dealing System, jadi mereka juga punya, kita punya, chatting aja lewat situ ya. Nah, setelah itu Wahyu kan ada di dealing room, bagian treasury nih, dealer nih, treasury dealer. Nah, dia akan menyampaikan instruksi ke bawah, ke bagian pembukuan ya. Tolong saya transaksi hari ini 1 juta dolar di 16.500. Standarnya transaksi itu namanya transaksi spot. Transaksi tunai di valuta asing itu dikenal dengan transaksi spot. Tapi transaksi tunai di pasar valuta asing itu tidak seperti tunai kita membeli barang-barang melalui online yang dikirim seperti itu. Ya. Spotnya itu adalah standarnya. Kalau saya deal hari ini D plus 0 ya, maka rupiah dolar akan saya kirim nanti D plus 2. Demikian juga rupiahnya. Dolar, rupiah. Tuker-tukerannya itu adalah dengan H plus 2. Kenapa? Harganya sudah ditetapkan. Ketika di sini berapa amount-nya, ya nominalnya berapa, di kurs berapa, nah itu sudah ditetapkan. Kenapa? Harga yang ada di pasar itu adalah harga spot. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh kurs adalah hari ini 15.600, 15.650 gitu ya. Ini pasti ada dua begini, two ways quotation ya. Jadi bank-bank itu kalau di ini kan di money changer ya kan, ada kurs beli, kurs jual ya enggak, 16.400/16.600, artinya apa? Ya. Kalau ada nasabah datang ke situ mau beli harganya 16.600, tapi kalau kita datang ke situ mau jual dihargai 16.400. Ya. Nah, di antar bank pun ini ada harga seperti ini. Yang di quote di sini adalah harga spot. Ya. Kalau kecuali kita menyebutkan tanggal khusus atau jangka waktu khusus, itu asumsinya atau sama-sama dimengerti itu adalah untuk transaksi spot, transaksi tunai ya. Ingat ya, pengertian tunainya berbeda dengan pengertian tunai sehari-hari ya, H plus 2. Kenapa begini? Karena pasar valuta asing itu sedunia ya. Sekarang jam berapa? 10.35. Joe Biden masih tidur. Iya, masih jam 10:11 malam. Ya kan? Biden masih tidur. Tetapi Citibank New York hari ini ada, jam segini ada orangnya, mereka transaksi gitu. Tapi untuk menjalankannya itu ya perlu H plus 2 tadi itu standarnya ya, karena yang transaksi bisa hari ini, yang jalanin yang tadi itu, yang Wahyu ke bawah tadi itu
orang-orang back office-nya, ya itu ya nggak bangun gitu, maksudnya ya libur, mereka tidur gitu. Ya. Makanya itu harus 2. Nah, inilah yang menyebabkan ya transaksi valuta asing itu meskipun kita tidak punya uang, ya. Ini tadi, misalnya kondisi kita di Nostro hanya 1 juta, meskipun aset kita totalnya 10 juta, tapi 9 jutanya berupa pembiayaan, loan, kredit, dolar. Kredit dolar nggak bisa dijual. Siapa mau beli? Ya. Bisa sebenarnya, tapi nanti ya. Tapi tidak bisa secepat kita kalau punya Nostro. Ya. Jadi, kalau kita tadi long kembali long 4 ya. Kita Nostro kita cuma 1 juta dolar. Kita bisa kok jual 4 juta. Gimana caranya? Ya kita jual. Toh kalau kita jual hari ini, ya. Ini berapa ya? Ini tadi 1,9 ya. Di sini utangnya 4 ya. 4 apa 6? 6 ya. 6 ya. Kita jual spot. Ini tanggal berapa? 28 bulan Juni. Ya. Kalau Wahyu jual hari ini, berarti untuk hari Selasa nanti. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 2 Juli. Ya. Transaksi hari ini akan mempengaruhi neraca tanggal 2 Juli. Meskipun transaksinya hari ini akan mempengaruhi neraca tanggal 2. Kenapa mempengaruhi neracanya tanggal 2? Karena dolar dan rupiahnya akan dipertukarkan nanti tanggal 2. Rekening kita itu akan terpengaruhnya nanti tanggal 2, tidak hari ini. Ya. Nah, tetapi deal yang dilakukan Wahyu tadi itu harus tetap dicatat. Agar supaya nanti tanggal 2 kita ingat kita harus kirim dolar. Itu. Nah, itu dicatatnya namanya di rekening administratif. Nggak boleh dibatalin. Ya. Dalam treasury itu dikenal istilah namanya my word is my bond. Ya. Ya. Kata-kata saya adalah janji saya. My word, my bond. Is my suku. I am going to my bond. Nggak boleh kan bond. My word, my suku. Ya. Macam belajar harus bikin Dibatalin. Ya. Jadi, ya. Bikin dulu apaan bond suku. Ini ya. Ini tadi berapa? 196 ya. Ketika Wahyu bikin transaksi menjual dolar, ya, saya akan mencatatkan di rekening namanya rekening administratif atau namanya off balance sheet. Ya. Off balance sheet di luar neraca. Ya. Sehingga neracanya ini sendiri untuk membedakan dengan off balance sheet namanya on balance sheet. Di sini banyak huruf O ya. Ya. Neraca off balance sheet. Posnya apa di sini? Namanya apa akunnya biasanya namanya, terserah bebas, namanya pengertian sama. Ini adalah kewajiban penjualan dolar spot 1 juta. Berapa? 4 juta. Ya. Kewajiban penjualan dolar spot. Off balance sheet ini mirip juga kayak punya account juga. Karena kewajiban dicatatnya di sisi kanan. spot. Off balance sheet. Off balance sheet ditambah dengan on balance sheet menjadi square. Ya. Di sininya 4, di sininya 6,
di sini 1, sini 9 tadi.